Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan narasi tentang pentingnya khalifah untuk diterapkan dalam mengatur tata kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran, istilah khalifah sering muncul dan memiliki makna yang luas, mencakup konsep wakil, pelaksanaan amanat Allah, dan pemimpin di muka bumi. Secara umum, kata khalifah menunjukkan manusia sebagai pelaksana aman hukum Allah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga tata kepemimpinan bangsa jin dan manusia di bumi. Ada 3 ayat Quran yang coba saya kutip secara khusus menyebutkan kata khalifah. 1. Surah Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni jailum fil ardi khalifah, qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 2. Surah Sad ayat 26 sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqi wa la tatabil hawa fayudilaka, angsabilillah, innolazina yadiluna, angsabilillahillahum, azabung syadidum bima nasu yaumal hisab. Allah berfirman, Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. 3. Surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa adallahu lazina amanu minkum wa amilus syulihati layastakhlifanahum fil ardi kamastakhlafa lazina min qablihim wa layumakinana lahum dinahum lazirtadol lahum wa layubadilanahum mim ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasikun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebenarnya sistem khalifah telah direncanakan oleh Allah sesuai dengan penciptaan manusia Adam yang memang mendapat response penolakan dari bangsa jin yang dipimpin oleh iblis, yang mana hal ini sepanjang sejarah akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Sebenarnya secara prinsip penegakan sistem khalifah di bumi adalah dimaksudkan agar kedua makhluk baik bangsa jin dan bangsa manusia untuk selalu diatur tatanan kehidupannya dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah dalam setiap kitab sucinya, dan tugas tersebut diamanatkan untuk dilaksanakan oleh khalifah. Memang ajaran Islam dari zaman Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad dan para sahabat yang melanjutkan setelahnya, sebenarnya simpel dan sederhana, yaitu hanya untuk menegakkan sistem kepemimpinan khalifah oleh keturunan Nabi Adam yang bertugas menjalankan hukum dan peraturan Allah, yang sebenarnya tidak banyak dan tidak rumit, yang lain tentang urusan yang bersifat keduniaan dan hubungan sosial antara bangsa jin dan bangsa manusia seperti termasuk dalam bidang ekonomi hanya diatur prinsipnya saja, terutama yang terkait dengan prinsip keadilan dan kejujuran serta komitmen kesepakatan. Ajaran Islam dalam Quran sebenarnya tidak ribet, karena isi Quran mayoritas adalah berupa cerita sejarah para nabi dan umat masa lalu, ilmu Allah tentang proses penciptaan dan pengaturan alam semesta yang menggambarkan tanda kekuasaan dan kemahakuasaan Allah, dan perintah untuk beribadah yang berupa rasa syukur dan terima kasih makhluk kepada penciptanya yaitu Allah, sedangkan tentang hukum dan peraturan tentang hubungan sosial hanya sedikit ayat yang disebutkan dalam kitab mulai dari Taurat, Zabur, Injil dan Quran, tetapi harus diutamakan dengan menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, tidak curang, tidak zalim, serta yang tidak diatur oleh Allah, cukup dengan membuat suatu perjanjian dan kesepakatan dengan komitmen dalam pelaksanaannya untuk tetap selalu berlandaskan pada keadilan dan kejujuran. Jadi soal hukum, Allah memberikan hukum dan peraturan yang tidak rumit, tidak banyak, dan sangat simpel dan sederhana.
Soal akidah dan ibadah juga sebenarnya sederhana dan tidak terlalu banyak, sehingga jika diajarkan di sekolah paling sudah cukup periodenya hanya di tingkat sekolah dasar, sedangkan pada tingkat pendidikan selebihnya justru harus banyak belajar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan kemajuan dan bisa mampu memahami tentang alam semesta yang diciptakan Allah termasuk bumi, bulan, matahari, bintang, 7 lapis langit, malaikat, hewan, tumbuhan, bahan mineral, jin dan manusia yang semuanya harus dipelajari secara pemahaman rasional dan ilmiah dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia, dan bukan secara mitos dan dongeng, karena semua ciptaan Allah adalah selalu bersifat ilmiah prosesnya. Makanya di zaman semua nabi sebenarnya tidak ada orang satupun yang disebut sebagai ulama khusus di bidang agama seperti imam, ustadz, dai, gus, buya, wali songo, dan lainnya. Memang menurut sejarah baru dalam umat Nabi Musa dan Nabi Isa setelah nabinya tidak ada, mereka banyak muncul tokoh ulama yang mengaku sebagai pemimpin umatnya seperti para rabi. Padahal kata rabi itu artinya Tuhan, berarti para imam mereka mengaku Tuhan dan dengan membuat nama agama baru yaitu Yahudi dengan mengganti kitab Tauratnya dengan Talmud. Begitu juga umatnya Nabi Isa mereka juga merubah nama agamanya jadi Nasrani atau Kristen yang dipimpin oleh imam mereka yaitu para pastor, pendeta, dan paus, serta telah merubah kitabnya juga dari Injil dengan nama Bible, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Hal yang sama juga terjadi pada umat Nabi Muhammad meskipun periode kejadiannya tidak langsung, karena kepemimpinan khalifahnya masih dilanjutkan oleh para sahabat Nabi yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali hingga Utsmani di Turki di mana para khalifah dan ilmuwannya telah berhasil menguasai dunia dan ilmu pengetahuan seperti ilmu matematik, aljabar, ilmu perbintangan atau ilmu falak dan ilmu alam, ilmu kesehatan, ilmu fisika dan lainnya. Baru pada masa setelah beberapa periode kekhalifahan berjalan, mulai muncul banyak orang yang mencoba meniru apa yang dilakukan oleh para ulama Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan mulai banyak orang yang mengaku sebagai imam seperti Bukhari, Muslim, Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Tirmizi, Abu Hanifah dan lainnya, dengan membuat-buat hadis yang mengatasnamakan seolah perkataan dan perbuatan Nabi yang dikarang dan ditulis seolah benar dengan menyebut urutan nama orang yang disebut sanad, agar bisa dipercaya sebagai hadis sahih atau akurat, padahal secara logika dan nalar yang rasional tidak mungkin itu benar karena semua nama orang yang disebut urutan sanad hingga Nabi sudah tidak ada di dunia saat hadis tersebut disusun dan ditulis, makanya banyak yang kontradiksi dengan Quran, dan banyak cerita mitos dan dongeng. Mereka terlalu berani menuliskan dan menyebutkan atas nama Nabi, bagaimana tanggung jawabnya di hari hisab nanti jika yang dituliskan dan disebut atas nama Nabi padahal Nabi tidak pernah mengatakan dan melakukan perbuatan sesuai dengan yang mereka tulis. Sebenarnya munculnya para ulama baik dari umat Yahudi, Nasrani dan Islam adalah lahir atau dibuat dari hasil inovasi mereka yang mengaku para imam untuk mencari keuntungan dan kesempatan dalam bisnis melalui jualan agama. Tidak peduli meskipun itu pada kenyataannya berdampak pada perpecahan umat sehingga menjadi banyak sekte, seperti umat Nabi Isa dengan Katolik, Protestan, Ortodoks, dan umat Nabi Muhammad dengan sekte Sunni, Syiah, Wahabi, Ahmadiyah, Mazhab Syafi'i, Hanafi Hambali, Maliki, Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kejawen, dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya semua rekayasa para imam adalah merupakan upaya mereka yang terbentuk dari inovasi dan pemikiran yang diilhami oleh Dajjal untuk menumbangkan sistem khalifah sebagaimana diceritakan dalam sejarah Nabi dan Khalifah Sulaiman saat menjelang kematiannya dengan melihat penampakan ada jasad yang sedang duduk di atas kursi singgasananya, yang terkesan akan menggantikan kedudukan Nabi Sulaiman sebagai khalifah, dan lalu Nabi Sulaiman berdoa agar tidak ada yang dapat menduduki serta menggantikan posisi singgasananya setelah kematiannya. Tetapi akhirnya setelah para imam berhasil memecah belah umatnya masing-masing menjadi banyak sekte dan aliran serta menumbangkan kekuasaan khalifah, mereka para imam dengan dukungan dan inspirasi Dajjal telah berhasil membentuk kekuasaan secara global sedunia dengan sistem yang berlawanan dengan model khalifah yaitu sistem sekular yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimulai saat munculnya banyak ulama agama yang mengaku imam, maka masing-masing mereka mulai berbisnis agama dengan mendirikan banyak organisasi keagamaan dari masing-masing sekte, lembaga pendidikan agama seperti pesantren, jemaah pengajian lembaga zakat dan sedekah, untuk kepentingan dan keuntungan mereka, karena tidak ada khalifah, makanya mereka akan selalu menolak khalifah dan lebih mendukung sistem manajemen sekuler dan ideologi lain, meskipun ngaku Islam. Jadi sebenarnya tidak pantas orang disebut ulama Islam jika menolak khalifah dan mendukung sekuler bahkan mereka termasuk golongan kafir,
karena anti terhadap Quran Surah Al-Maidah ayat 44-48, yang menjelaskan sebagai berikut. 1. Surah Al-Maidah ayat 44. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu bihan nabiyuna lasina aslamu lilasina hatu warrobaniyuna wal ahbaru bimastufizu min kitabillahi wa ka'anu, alaihi syuhada, falatasyawun nasa wasyauni walatastaru biayati samanang kolila, wa malulem yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. 2. Surah Al-Maidah ayat 45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa katabna, alaihim fiha anan nafsa bin nafsi, wal aina bil aini wal angfa bil angfi wal uzuna bil uzuni was sina bis sini wal juruha kishosh, faman tasodako bihi fahuwa kafaratullah, wa malem yahkum bima anzalallahu faulaika humus zolimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. 3. Surah Al-Maidah ayat 46. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa qafaina ala asarihim bi isabni Maryama musyodikol lima baina yadaihi minat tauruti wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musyodikol lima baina yadaihi minat tauruti wa hudaw wa mawizotal lil mutakin. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. 4. Surah Al-Maidah ayat 47. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih, wa malem yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. 5. Surah Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musyodikol lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan, alaihi fakum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi, ahwa'ahum, amma ja'aka minal haq, likuling jalna minkum syirato wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum umatau wahidatau walakil liyabruwakum fima atakum fastabikul khawirut, ilalohi marjiukum jamiyang fayunabiukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dari penjelasan ayat-ayat tersebut sebenarnya sudah cukup jelas bahwa pentingnya menggunakan hanya hukum Allah dalam mengatur tatanan sosial di bumi, karena hanya Allah sebagai pencipta yang memiliki otoritas mutlak pembuat hukum. Sebenarnya semua para nabi dari sejak Adam sampai Nabi Muhammad adalah ditugaskan sebagai khalifah di bumi untuk menegakkan semua hukum Allah yang disampaikan melalui wahyu dan kitab sucinya. Dalam sejarah kekhalifahan di bumi secara dominan pernah menjadi superpower dengan menguasai dunia adalah dimulai sejak Nabi Ibrahim, Daud, Sulaiman, Musa, Isa dan Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan di era para sahabat Nabi yaitu Abu Bakar,
Umar, Utsman dan Ali yang dikenal dengan gelar Khulafaur Rasyidin hingga kekhalifahan Utsmani di Turki atau Istanbul. Memang dalam proses historis penerapan sistem kekhalifahan di bumi adalah merupakan suatu persaingan kekuasaan antara bangsa jin dan bangsa manusia, yaitu dimulai sejak persisihan antara Nabi Adam sebagai bangsa manusia dan iblis sebagai bangsa jin. Bangsa jin memang tidak pernah putus asa untuk terus berjuang kembali mengambil alih kekuasaan dari khalifah yang dipimpin oleh bangsa manusia dengan berbagai macam cara, dan dengan dukungan pemikiran dari Dajjal dengan konsep dan pemahaman ideologi negara sekuler. Bangsa jin telah menyebarkan faham tersebut melalui proses kolonialisasi dimulai oleh bangsa-bangsa dari Eropa hingga berhasil membentuk banyak negara di Eropa, Asia, Afrika, Australia dan Amerika, dengan memecah wilayah bumi menjadi banyak negara dengan konsep dan sistem negara sekular, yang kemudian dipersatukan dalam perserikatan bangsa-bangsa, sehingga dapat bersatu dan menghilangkan secara total sistem kekhalifahan. Dengan telah berhasilnya bangsa jin menumbangkan sistem kekhalifahan, maka kini faham sistem negara sekuler telah berhasil menguasai dunia, sehingga sistem khalifah akan mengalami kesulitan dan penolakan dari mereka. Bahkan melalui sistem pendidikan yang mereka anggap era modern dan kemajuan zaman, hampir semua orang terutama dari keturunan bangsa jin dan bahkan bangsa manusia telah menerima sistem sekularisme dengan memisahkan antara pemahaman doktrin agama dengan aturan negara. Bahkan di dalam tatanan kehidupan dunia yang mereka anggap sebagai zaman modern, mayoritas mereka termasuk juga banyak dari kalangan ulama Islam menganggap bahwa Quran sudah terlalu kuno dan ketinggalan zaman, dan tidak lagi relevan dengan pola kehidupan zaman modern dan harus dibuang dari sistem tata negara. Response dan jawaban dari atas narasi yang disampaikan di atas adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan yang mengatakan bahwa seseorang tidak pantas disebut ulama Islam karena menolak khalifah, mendukung sekuler, dan menganggap Al-Quran kuno adalah sebuah pernyataan yang kontroversial dan subjektif. 2. Ada berbagai interpretasi dan pemahaman mengenai peran khalifah, pembelaan terhadap prinsip sekuler, dan relevansi Al-Quran dalam kehidupan modern. 3. Penerapan syariah dan keadilan. A. Khalifah. Dalam Islam, konsep khalifah memiliki berbagai interpretasi. Sebagian memahami khalifah sebagai pemimpin agama dan politik yang memerintah berdasarkan syariat Islam. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa konsep khalifah tidak lagi relevan dalam pemerintahan modern. B. Sekulerisme. Sekulerisme dalam konteks pemerintahan berarti pemisahan antara urusan agama dan urusan negara. Pendukung sekulerisme berpendapat bahwa hal ini penting untuk menjaga kebebasan beragama dan mencegah diskriminasi berdasarkan agama. 4. Al-Quran dan relevansinya. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci dan pedoman hidup bagi umat Islam. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai cara menginterpretasi dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks pemerintahan. 5. Surah Al-Maidah, ayat 44-48 dan penafsiran. Surah Al-Maidah, ayat 44-48, membahas mengenai hukum yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Ayat-ayat ini menyoroti pentingnya berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. 6. Penafsiran kufur. Beberapa ulama menafsirkan ayat ini dengan makna yang keras, yaitu bahwa siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir atau berpaling dari agama Islam. 7. Penafsiran lain. Namun, ada juga interpretasi lain yang lebih moderat, yang menganggap bahwa ayat ini tidak berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara otomatis menjadi kafir. Pendapat ini lebih menekankan pada prinsip keadilan, kebebasan, dan toleransi dalam kehidupan beragama. 8. Kesimpulan. Pernyataan yang menyebutkan bahwa orang yang menolak khalifah, mendukung sekuler, dan menganggap Al-Quran kuno sebagai kafir adalah sebuah pernyataan yang terlalu ekstrim. Ada berbagai pemahaman dan interpretasi mengenai hal-hal tersebut, dan tidak ada satupun yang bisa dianggap sepenuhnya benar. Yang penting adalah menjaga toleransi, saling menghargai perbedaan, dan mencari pemahaman yang lebih luas mengenai agama dan pemerintahan. Dari response yang mereka sampaikan atas narasi di atas, nampaknya jawabannya masih sangat ambiguiti dan tidak jelas jika dikaitkan dengan konteks ayat Quran yang bersifat jelas atau muhkamat, sehingga tidak boleh ditafsirkan dan dipahami sesuai keinginannya yang bertolak belakang dengan pernyataan dalam kalimat Quran Surah Al-Maidah ayat 44-48. Dari semua argumentasi yang disampaikan sepertinya hanya untuk membela faham sekuler yang memang ingin selalu memisahkan jauh-jauh peraturan dan hukum Allah di dalam negara,
makanya tidak ada satupun respons jawaban yang mengacu pada ayat Quran, yang memang mereka sudah merasa muak dengan penggunaan dalil dari referensi Quran. Demikianlah narasi ini saya sampaikan untuk memberikan wawasan pemahaman atas akidah Islam yang benar dan lurus yang bisa menyelamatkan kita dari konsekuensi kekafiran dalam menjaga keutuhan iman yang murni. Amin.